Halo my friend, ini cerita Ricky. Tahu nggak, Indonesia mencatat kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia selama sepekan berturut-turut. Rekor mulai tercatat pada 21 Juli ketika kasus kematian harian di Indonesia melonjak ke angka 1.383 kasus dan menjadikan negara ini ke posisi teratas dunia. Sedangkan saat itu Brazil berada di urutan kedua dengan jumlah kasus 1.302 kematian dan Rusia dengan jumlah kematian 772 di posisi ketiga. Saat ini Indonesia menjadi posisi wahid dunia dengan kematian harian akibat COVID-19 mencapai 1.449 kasus. Negara di urutan selanjutnya yakni Brazil dan Rusia. Keesokan harinya pada 23 Juli, jumlah kematian akibat COVID di Indonesia masih menempati posisi pertama di dunia dengan 1.566 kasus. Sementara itu, kasus harian berada di posisi kedua di bawah Amerika Serikat dengan jumlah 55.927 kasus. Pada tanggal 24 Juli 2021, Indonesia melaporkan 1.415 kasus kematian dan kasus harian sebanyak 45.416 kasus. Angka kematian harian ini lagi-lagi tertinggi di dunia, mengalahkan Brazil yang hanya 1.080 kasus dan Rusia 799 kasus dan India 542 kasus. Dan pada tanggal 25 Juli, Indonesia mencatat angka kematian harian sebanyak 1.266 kasus, menjadikan negara ini berada di posisi puncak di tingkat global. Rusia masih berada di posisi kedua dengan 779 kasus, lalu Brazil menurun menjadi 499 kasus, dan India yang sempat dihantam gelombang kedua hanya mencatat 411 kasus saja. 26 Juli, jumlah kematian harian akibat infeksi COVID mencapai 1.487. Angka ini menunjukkan Indonesia masih betah berada di posisi puncak. Di urutan selanjutnya masih disusul Rusia dengan 727 kasus dan Brasil 503 kasus. Pada 27 Juli, angka kematian Indonesia pecah rekor dengan jumlah 2.069 kasus. Jumlah ini juga menjadi angka kematian tertinggi di Indonesia sejak pandemik pertama kali melanda pada Maret 2020 lalu. Dan kemarin Rabu 28 Juli, penambahan angka kematian di Indonesia tetap berada di posisi tertinggi di dunia, yaitu dengan 1.824 kasus. Angka itu mengalahkan Brazil dengan 1.366 dan Rusia 798 kasus. Nah, lonjakan kematian dan kurva kasus harian yang tak kunjung turun membuat pemerintah memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus. Namun beberapa aturan itu dilonggarkan, salah satunya makan di tempat diizinkan, tapi maksimal 20 menit saja. Windu menyebut strategi pemerintah menerapkan PPKM darurat tidak terbukti bisa melandaikan kasus COVID-19. Epidemiologi Universitas Airlangga Unair, Windu Purnomo mengatakan bahwa kasus kematian COVID-19 di Indonesia bisa turun dengan menerapkan lockdown atau karantina wilayah Pulau Jawa dan Bali. Ya Allah, semoga kasus pandemi corona di negaraku tercinta ini segera bisa teratasi dan menghilang secara total. Mudah-mudahan bisa, insya Allah bisa. Jangan lupa my friend untuk tetap jaga kesehatan, stay safe, stay home kalau nggak perlu-perlu amat, dan juga patuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada ya. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.